Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun hari ini kita akan bahas tentang aspek ekologi Repong Damar. Minggu yang lalu kita sudah membahas materi yang lain, kemudian sekarang kita akan bahas tentang aspek ekologi Repong Damar. Adapun CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa dapat mengetahui tentang definisi Repong Damar, struktur dan fungsi Repong Damar, dan juga mengetahui bagaimana proses terbentuknya Repong Damar. Sub CPMK adalah mahasiswa dapat menjelaskan mengenai aspek ekologi Repong Damar. Ini merupakan capaian yang akan kita tempuh, akan kita lalui, sehingga diharapkan mahasiswa dapat menguasai tentang Repong Damar. Bukan hanya sekedar teori, tetapi juga termasuk praktikum juga dilakukan agar mahasiswa jangan hanya menjadi sastrawan kehutanan, sastrawan ekologi Repong Damar, tapi benar-benar menjadi mahasiswa yang menguasai bidang Repong Damar, sehingga ketika pulang nanti bukan hanya mengetahui tapi juga memahami bagaimana terbentuknya Repong Damar. Kita mengetahui bahwa ekologi itu merupakan faktor yang sangat penting di dalam kelestarian lingkungan. Karena apa? Karena ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan, adalah aspek iklim, aspek tanah, dan aspek vegetasi. Ini yang penting untuk kelestarian Repong Damar. Kita mengetahui bahwa Repong Damar ini merupakan suatu hutan yang sudah settle. Artinya bahwa Repong Damar itu sudah bisa dikatakan sebagai suatu hutan. Kenapa bisa dikatakan sebagai suatu hutan? Karena memang pohon-pohon itu menjadi pengisi utama dari Repong Damar itu. Kita mengetahui bahwa faktor yang dikatakan sebagai hutan itu adalah kalau sudah didominasi oleh pepohonan. Sehingga dari kita mengetahui faktor-faktor tempat tumbuh, kemudian faktor vegetasi, ini merupakan satu hal yang penting dalam pelestarian ekologi tersebut. Jadi kita bisa mendapatkan keanekaragaman hayati yang ada di dalam ekosistem hutan Repong Damar itu. Kenapa bisa kita jumpai? Karena vegetasi yang ada di dalamnya berupa pepohonan dan juga vegetasi lainnya itu mendominasi. Dengan demikian maka datanglah fauna yang ada ke dalam Repong Damar tersebut, sehingga kawasan itu menjadi suatu hutan yang alami, yang seakan-akan merupakan hutan yang alami, walaupun sebelumnya itu dibuat, tetapi kemudian secara alami, secara suksesi itu akan menjadi suatu hutan. Kita mengetahui bahwa di dalam hutan tersebut kita mendapatkan bahan-bahan yang berupa bahan bangunan, bisa berupa tanaman hias, bisa tanaman obat-obatan dan sebagainya yang kita jumpai di dalam kawasan tersebut. Kita melihat bahwa Repong Damar itu yang banyak adalah di daerah pesisir barat. Kita mengetahui bahwa daerah pesisir barat ini merupakan daerah yang tadi sudah dijelaskan, yaitu tentang Repong Damar itu berada di mana. Yang jelas bahwa di kawasan di pesisir barat, Kabupaten Pesisir Barat sudah banyak ditemukan adanya Repong Damar, terutama di daerah Krui.
Ini kita bisa melihat petanya seperti itu, sebaran damar di terutama di pesisir barat. Kembali lagi pada masalah repong damar, kita mengetahui bahwa Sorea javanica itu mendominasi repong damar. Ada beberapa jenis yang diketahui terdapat sekitar 200 jenis tumbuhan yang sudah dikategorikan sebagai tumbuhan langka di Indonesia ini. Di dalam repong damar ini kita bisa menjumpai ada 63 jenis tanaman obat, kemudian 30 jenis bahan bangunan, 15 jenis untuk pemanfaatan lain, kemudian juga ada 32 jenis bahan pangan, 3 jenis bahan anyaman, dan terdapat 3 jenis yang terdapat dalam kategori yang sudah langka, seperti hanya Alstonia scolaris, kemudian Ficus detoidea, kemudian ada pasak bumi yang kita mengetahui itu sebagai tumbuhan obat yang bagi laki-laki mungkin sangat penting itu, yaitu pasak bumi atau Euricoma longifolia. Itu bahasa Latinnya tentang pasak bumi. Begitu juga masih ada beberapa tumbuhan yang bisa kita jumpai di dalam di repong damar Krui, terutama adalah di desa di Pekon Pahmungan maupun di Gunung Kemala. Ini beberapa jenis yang bisa ditemui, bisa dilihat pada tabel yang bisa kalian baca di dalam tabel-tabel di buku repong damar itu. Ini jenis-jenis tumbuhan yang ada sangat banyak. Ya kalau dihitung satu persatu atau disebutkan satu persatu ya sangat banyak. Ya kalau mungkin yang jelas semuanya itu didominasi oleh Sorea javanica. Jenis-jenis tumbuhan pon-pon yang kita ketahui merupakan tanaman yang penting, obat-obatan yang penting bagi sekarang, terutama untuk penyembuhan atau pencegahan COVID-19, yaitu diantaranya ada kencur, jahe merah, dan sebagainya. Ini merupakan tumbuhan yang penting. Karena apa? Karena dengan adanya pon-pon tersebut, badan menjadi panas. Sehingga kalau panas itu menjadi penangkal dari penyakit tersebut. Kita mengetahui bahwa sekarang banyak terjadi perusakan hutan. Dengan adanya perusakan hutan itu atau proses deforestasi ini akan membawa dampak negatif terhadap keseimbangan iklim bumi ini. Yang penting adalah iklim bumi. Karena apa? Karena dengan adanya proses perusakan, maka vegetasinya nggak ada, itu akan berpengaruh terhadap tempat tumbuh, akan berpengaruh terhadap iklim, sehingga iklim itu akan terpengaruh dengan adanya ini. Makanya kemudian muncullah yang namanya perhutanan sosial, hutan kemasyarakatan, dan sebagainya. Ini karena apa? Untuk mengatasi permasalahan deforestasi yang semakin marak di negara kita. Kita mengetahui bahwa ada faktor-faktor ekologi yang mempengaruhi jenis tumbuhan yang ada. Kita mengetahui bahwa ada faktor-faktor ekologi dan faktor ekonomi. Itu juga akan berpengaruh terhadap proses ekologis yang ada di repong damar tersebut. Kenapa? Karena faktor ekonomi itu akan menentukan semuanya. Kalau tidak menguntungkan, ya mereka akan menggantikan dengan jenis yang lain. Tapi kalau menguntungkan, maka mereka akan melestarikan.
Maka bagaimana membuat damar itu tetap bersifat ekonomis, artinya menguntungkan bagi masyarakat. Kalau tidak menguntungkan, khawatirnya nanti akan terjadi perusakan penggantian repong damar dengan jenis yang lain. Faktor ekologis dan karakteristik botani ini selalu dikaitkan petani dengan pertimbangan ekonomi. Kenapa? Karena memang faktor ekonomi itu sangat menentukan. Walaupun bagusnya bagaimana, kalau tidak menguntungkan ya mereka akan berpindah ke tempat yang lain, akan menggantikan dengan yang lain. Seperti misalnya dulu masyarakat itu menanam kopi. Kenapa? Karena kopi menguntungkan. Begitu kopi turun, maka masyarakat beralih kepada tumbuhan jenis yang lain. Di samping itu ada faktor lain yang sangat mendukung, yaitu ada faktor pewarisan, sistem pewarisan. Masyarakat itu masyarakat yang sekarang menguasai repong damar itu akan mewariskan kepada anaknya, dan biasanya anak yang tertua itu yang diberikan kewenangan untuk menggarap repong damar itu. Kenapa demikian? Itu merupakan kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat sana. Itu juga menentukan bagaimana kelestarian repong damar. Kalau generasi berikutnya tidak mau melestarikan repong damar, ya sudah habis repong damar itu. Kita mengetahui ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan degradasi repong, itu antara lain adalah aspek pemasaran. Kepastian harga itu sangat penting, karena posisi tawar petani yang lemah itulah yang menyebabkan masyarakat pengelola repong damar itu menjadi semakin tidak perhatian terhadap damarnya, apalagi kemudian minat generasi penerus yang semakin rendah terhadap repong damar itu juga akan mempengaruhi keadaan repong damar itu. Begitu juga tentang konversi lahan repong damar menjadi perkebunan sawit, karena sawit itu dianggapnya lebih menguntungkan, sehingga mereka mengalihkan damar itu menjadi lahan kebun atau perkebunan kelapa sawit. Begitu juga di sana kita menjumpai ada banyak sawmill, itu juga akan berpengaruh terhadap kelestarian repong damar. Begitu juga permintaan kayu damar yang semakin tinggi, itu juga akan mempengaruhi semua menyebabkan mempengaruhi kelestarian repong damar itu. Makanya bagaimana kita bisa melestarikan pengelolaan repong damar ini, yang penting adalah dukungan dari pemerintah. Kalau nggak ada dukungan dari pemerintah untuk mengendalikan harga, kemudian juga untuk bagaimana mendukung masyarakat agar tetap melestarikan ini, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat itu sangat penting. Karena apa? Karena termasuk status lahannya bagaimana, kemudian tentang bagaimana inovasi budidaya repong damar, budidaya damar itu bagaimana. Kemudian juga bagaimana pengolahan produksinya, bagaimana pemasarannya dan sebagainya, itu juga sangat mendukung untuk pelestarian repong damar tersebut. Haryanto 2013 itu menyatakan bahwa repong damar pesisir Krui ini merupakan contoh keberhasilan sistem yang dirancang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat tempat, kemudian juga bagaimana bisa menciptakan suatu hutan yang lestari tapi menguntungkan bagi masyarakat. Memang dari sudut ekologi ini bagaimana bisa membuat proses suksesi itu secara alami.
apakah pohon itu tetap dilestarikan, apakah pohon itu ditebang dan sebagainya, itu akan mempengaruhi. Begitu maka di dalam Repong Damar itu bukan hanya jenis-jenis repong damar saja atau jenis-jenis damar saja, tapi juga jenis-jenis lain termasuk penghasil buah-buahan itu juga menjadi penentu kenapa mereka tetap melakukan pengelolaan di Repong Damar tersebut. Jadi beberapa kendala di antara dalam konservasi Repong Damar ini adalah diantaranya adalah masih maraknya penebangan tegakan damar, masih maraknya pencurian getah damar, penurunan produktivitas getah damar, kemudian hama dan penyakit juga ada, kemudian peran kelembagaan masyarakat petani belum optimal, peran lembaga adat yang lemah, minimnya lembaga ekonomi pada tingkatan masyarakat petani, penguasaan teknologi pasca panen petani yang sangat minimal. Itu beberapa kendala dalam konservasi Repong Damar. Nah, diperlukan upaya agar kelestarian Repong Damar tetap terjamin, seperti adanya strategi pengembangan perlu diperhatikan kondisi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Peran aktif berbagai pihak dan masyarakat petani itu juga menjadi hal yang penting. Kemudian yang penting lagi adalah bagaimana peran pemerintah terhadap kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat pengelola Repong Damar tersebut. Barangkali untuk perkuliahan ekologi Repong Damar, aspek ekologi ini cukup sekian, dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.